Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi telah menjadi bubur. Itulah kata tepat yang menggambarkan kontestasi politik hari ini. Gibran sudah mendaftarkan menjadi calon cawapres bersama Prabowo yang capres ke KPU untuk menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Anak yang mencalonkan diri sebagai cawapres, bapaknya yang kena hujat netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Rame Pilpres kali ini, rame. Bocil dicalonkan. Woi, ini negara, woi, bukan gerobak martabak. Salam bakal sehat mereka. Bocil dicalonkan. Woi, ini negara, woi. Benar sekali, bosku. Kemarahan netizen. Ini urusan negara ya. Jadi jangan coba-coba. Bukan juga pemilihan ketua RT. Sekalipun itu anak Jokowi ya. Biarpun saya pendukungnya Bapak Jokowi 2 periode. Rasa-rasanya bisa pikir 1000 kali kalau untuk memilih ya. Saya lebih baik konsisten memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Gama yang sudah jelas teruji kemampuannya. Oke, semangat. Bang, kalau kata Pak Pandana Baban, Gibran itu masih bocah ingusan. Lawang lawan bocah ingusan aja sudah bingung sampai mimisan, apalagi ini gandeng Pak Prabowo yang siap jadi mentornya. Pasti makin bikin ngos-ngosan. Siap toh? Satu komando Prabowo Gibran. Hehehe. Bapakku raja dan aku putra mahkota, pamanku ketua mahkamah keluarga, adikku juga sekarang jadi ketua. Siapa yang bisa melawan maunya bapak? Enaknya punya bapak yang sayang keluarga. Segala dinasti dipersiapkan bapak. Enak banget ya. Yang nggak punya dinasti ya cuman bisa gigit jari sambil ngiri. Kasihan deh lo. Makanya jadi anak raja dong, biar enak. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya adalah salah satu Jokowisme atau bisa disebut Jokowi garis keras. Apa buktinya saya sebagai Jokowi garis keras nih? Saya kasih tunjuk. Wah, tatonya Pak Jokowi, tatonya. Di tahun 2014 sampai 2019 saya adalah relawan sosial media untuk mendukung kemenangan Presiden Jokowi, yang dimana tugas saya dulu adalah mengkantor berita-berita hoaks yang menyerang Pak Jokowi. Oke, kali ini kita bukan berbicara hoaks atau apapun, tapi kali ini saya berbicara bahwa saya kecewa dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP, yang dimana selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Lalu yang kedua, Ibu Megawati selalu mengatakan Pak Jokowi itu hanyalah petugas partai.
Dan Ibu Megawati bilang, ada yang nggak suka ya silakan bla-bla-bla. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya tidak suka dengan kata-kata itu. Kenapa? Karena Presiden Jokowi ini seorang presiden, di mana harga diri dan martabat seorang presiden dikata-katakan seperti itu. Bapak Jokowi memiliki citra yang baik di mata dunia sebagai presiden termasuk yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu, tahun 2024 saya sudah tidak mau memilih dari PDIP. Kenapa? Karena saya tidak mau memilih dari petugas partai. Tapi saya mau memilih 2024 Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Kenapa saya memilih Bapak Prabowo? Yang pertama saya melihat adalah sifat kenegarawanannya yang begitu besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, yang dimana beliau mau turun menjadi Menteri Pertahanan yang ada di bawah Presiden Jokowi, yang dimana sudah 2 kali menjadi rivalitas di pemilihan presiden. Lalu yang kedua, visi misi dari Pak Prabowo adalah melanjutkan apa saja yang sudah dikerjakan saat ini oleh Bapak Jokowi. Kurang apa? Lalu yang ketiga, pendamping Bapak Prabowo adalah Mas Gibran, yang dimana adalah beliau putra dari Bapak Jokowi. Dan saya yakin Bapak Jokowi akan menjadi penasehat yang baik untuk Mas Gibran. Dan di sini teman-teman, buat kalian para projo atau pendukung Jokowi yang kemarin teriak-teriak Jokowi 3 periode, Jokowi 3 periode. Jujur saya pribadi tidak setuju karena itu melawan konstitusi. Tapi di sini kalian saat ini sudah diberikan pengganti yang pas. Janganlah kalian kemarin teriak-teriak seperti itu, sekarang teriak-teriak apa Gibran itu masih muda dan lain-lain. Hey, tahun 2024 waktunya yang muda yang bergerak. 2024 waktunya milenial yang beraksi. Oke, semoga pemilihan tahun 2024 ini berjalan lancar, adem, ayem, sejuk, tanpa ada yang mempolitisasi agama apapun, tanpa harus ada yang rasis. Berbeda pilihan itu biasa. Saya salah satu pendukung Pak Ahok juga. Saat ini Pak Ahok mendukung Pak Ganjar Pranowo, itu biasa. Beda pilihan itu biasa. Tapi kita harus tetap bersatu tanpa harus menjatuhkan salah satu etnis, suku, ras, agama apapun. Karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi menjadi satu. Ingat, NKRI harga mati. Intinya yang selama ini pro pemerintah atau pro Jokowi, suaranya sedang terpecah menjadi 2. Banyak yang bingung juga ya. Prabowo atau milih Pak Ganjar. Nah, mereka bingung. Jadi misalkan ada 2 orang yang pro Jokowi, bisa saja yang 2 orang ini salah satu milih Prabowo atau milih Pak Ganjar. Sedangkan kalau yang kontra pemerintah atau kontra Jokowi selama ini, pilih Pak Anies. Atau kita bilang oposisi, dukungnya cuma satu, nggak ada pilihan lain, Anies Baswedan. Nah, ini yang agak-agak mengerikan ini. Ini jadinya langkah yang diambil oleh PDIP dan Gerindra ini tepat atau salah? Kita tunggu aja nanti siapa pemenang pemilu presiden 2024. Kacang ora lali lanjaran. Kacang tidak lupa dengan kulitnya. Buah jatuh tidak akan jatuh, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Cocok. Dulu bapaknya Pak Jokowi perjalanan dari Solo ke Jakarta naik SMK. Ditanya copras-capres, tidak mikir capres akan menyelesaikan tugas. Sekarang anaknya dari Solo ke Jakarta mau naik MK. Tapi SMK sama MK. Anaknya sama kalau ditanya. Akan tegak lurus dengan Ibu Ketua Umum. Tapi faktanya manuvernya luar biasa. Banyak
profesor, doktor, pakar politik, pengamat bingung. Wali kota ndak nyanda, sudah ada rekom ke Ahmad Purnomo, rombak. Wapres umurnya nggak nyanda, tabrak. Luar biasa. Kamu harus belajar banyak dari Mas Gibran. Lebih dari sekedar pakar, tapi kaliber. Halo teman-teman, saya terpaksa menyapa Anda lewat TikTok ini ya. Karena begini, semua akun YouTube saya di shutdown. Gibran ini sungguh luar biasa. Bayangkan Indonesia itu digoncang oleh seorang anak yang biasa-biasa saja, prestasinya di politik nggak ada gitu ya. Ya biasa-biasa saja lah ya. Juga baru muncul gitu ya. Tapi yang istimewanya karena dia anak presiden. Nah ini istimewanya. Nah karena anak presiden pun maka luar biasa kan kehadirannya di dunia politik Indonesia. Bayangkan aja ya, sampai dari mulai ketua partai-partai besar itu dibecandain sama dia gitu kan. Kalau saya sih sudah sejak Pak Jokowi ya, sejak masuk putaran 2, saya sudah kira-kira bisa baca, saya biasa menulis skenario, jadi bisa baca kira-kira seperti ini akan terjadi gitu. Ya bukan so tahu ya, tapi kita perhatikan ya cara-cara beliau gitu ya menjalankan manuver politiknya. Nah kalau sekarang Gibran kan, wah saya barusan terima telepon tuh luar biasa, bertubi-tubi. Wah Mas, udah tahu nggak Gibran dicapreskan sama Golkar mendampingi Prabowo? Ya emang itu kan itu bukan berita. Kalau sampai tidak bisa memprediksi itu ya keterlaluan gitu sebagai politisi apalagi ya. Kalau menurut saya beginilah. Cobalah kita ada pepatah ya dari di barat sana ya. Apel itu jatuh nggak akan jauh dari pohonnya gitu ya. Jadi ya orang bilang kalau bercandanya siapa bapaknya gitu kan. Nah ini juga satu hal yang kita sayangkan lah. Artinya memang kemenangan itu segalanya ya. Jadi Indonesia mau secara etika hancur lebur gak masalah, yang penting menang. Mau yang namanya merit system hilang, nggak masalah, yang penting menang. Mau budaya maling kundang dilembagakan dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak masalah, yang penting menang. Mau pengkhianatan itu menjadi ciri dari cara kita ya menuju kekuasaan, itu juga nggak masalah. Jadi ini pendidikan politik yang paling luar biasa. Dan ini satu hal yang mungkin, satu hal yang kita renungkan ya. Ya nggak usah lah. Kalau saya kok nggak suka ya nyalain Gibran ya. Enggak lah. Ya Gibran itu kan bukan siapa-siapa kalau bukan ada bapaknya kan itu. Apa iya Golkar mau mencalonkan Gibran kalau bukan ada bapaknya? Nggak mungkin lah ya. Jadi kita yang wajar-wajar aja. Dan itu sah-sah saja. Saya rasa juga Ganjar ya, Mas Pak Mahfud nggak terlalu pusing masalah ini. Dan bahkan saya, kalau saya ditanya ya, saya menempatkan diri sebagai analis politik gitu kan. Kalau saya ditanya gimana, wah ini menguntungkan malahan. Bayangkan ya, saya rasa walaupun generasi milenial kayak Z kayak ibu-ibu ya dan bapak-bapak di pedesaan pun ya, yang paling nggak suka secara kultural ya orang Indonesia satu. Pengkhianatan itu tidak suka, maling kundang itu tidak suka. Jadi sebetulnya justru buat Pak Prabowo ini liabilitas. Nah kemudian bilang, oh enggak Mas, kan nanti mesin politik pemilu itu dikuasai oleh negara. Jadi negara akan bergerak juga mendukung karena diperintahkan oleh presiden kan. Ya itu makanya kita civil society harus kawasin. Ya jangan sampai terjadi abuse of power. Nah ini harus kita abuse of power. Biarkan aja lah Mas Gibran ya. Saya malah mengucapkan selamat Mas Gibran, selamat Mas Bowo. Tapi ingat ya, rakyat Indonesia itu jauh deh kalau dibilang bodoh ya. Silent majority kan namanya silent majority, ya nggak ngomong. Tapi mereka itu pasti orang banyak ibu-ibu ke saya juga telepon juga, kok kayak gitu ya, kok kayak ngono yo, wih kok tegelir gitu kan. Walah, aku nggak nyangka Mas, hal seperti itu pasti terjadi.
Dan itu juga sudah diperhitungkan sama Pak Jokowi ya, dan juga mungkin Gibran. Ya. Nah, kita lihat nanti di Solo gimana reaksinya ya. Kalau masih orang Jawa, tentunya kan ada reaksi yang sangat-sangat keras nantinya. Tapi nggak tahu. Kalau memang kejawaannya udah pada hilang ya mungkin ya biasa-biasa saja. Jadi menurut saya kita nggak usah lah ribut-ribut masalah ini. Kita jalankan aja pemilu secara damai. Becik ke titik olo ketoro. Jadi nggak usah dipermasalahkan siapa sih Gibran, biarkan saja. Yang penting pada seluruh kontestan, baik Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar, Mas Mahfud, santai saja. Kalau ada yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan mesin pemilu lewat aparat negara atas perintah presiden sekalipun, pantau terus. Rasanya wajib kita cermati, dan itu merupakan pelanggaran hukum yang luar biasa, abuse of power. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah juga kecewa terlalu jauh. Catat saja, ya. Oh ya wis, kowe ngono ya. Nah, becik ke titik olo ketoro. Jadi nggak usah kita ini di situasi yang sangat tidak menentu ini kita menjadi kehilangan arah. Saya rasa, saya yakin sekali, saya kenal, saya juga sangat kenal Komunitas Banteng itu seperti apa. Karena mungkin kan Pak Jokowi itu belum lama di Komunitas Banteng ya, Mas Gibran juga. Ya mungkin langkah ini luar biasa beraninya. Ya bahkan kemarin baru saja katanya dapat penugasan dari Ibu Banteng. Tapi kemudian belum sampai berapa 24 jam sudah ada kesiapan dia masuk Golkar dan dicawapreskan. Ini luar biasa. Jadi sing sabar wae Mbak, gitu, Mas Hasto, semuanya teman-teman, tidak usah digubris, diaru biru. Rakyat kita tidak bodoh. Rakyat tahu apa itu yang namanya ora tahu balas budi, ora duwe budi, malin kundang, dan seterusnya. Ngono yo ngono, neng ojo ngono. Ya, jadi nggak apa-apa lah. Selamat Mas Gibran, selamat Mas Prabowo, dan semua rakyat Indonesia tenang saja. Ini masalah yang tidak ada artinya apa-apa, malah tidak punya nilai apa-apa. Percayalah, tidak ada hubungannya ini dengan masa depan Indonesia. Karena kita yang sadar akan tujuan Indonesia merdeka, kita harus melakukan penjagaan yang ketat terhadap tujuan Indonesia merdeka. Itu aja ya. Sampai jumpa lagi. Merdeka. Merdeka. Falsafah Jawa yang disampaikan Pak Jokowi, lamun siro sekti ojo maten, lamun siro banter ojo ndisiki, lamun siro pinter ojo minteri. Ini yang selalu aku ingat, falsafah-falsafah yang disampaikan orang Jawa untuk saling menghormati. Terus ini mendekati 2024 dengan strategi senyap Pak Jokowi. Ada apa di balik semua ini? Kami sebagai pendukung Pak Jokowi 2 periode tentu agak kecewa, dan memang kecewa dengan pernyataan-pernyataan Ibu Megawati yang beberapa kali menyatakan Pak Jokowi adalah seorang petugas partai, dan Pak Jokowi bukan apa-apa tanpa PDI. Apa Bu Mega sadar? Pak Jokowi tanpa rakyat ya, itu tidak jadi presiden, bukan karena PDI. Coba PDI mencalonkan Mbak Puan, kalau memang PDI perannya luar biasa, saya jamin tidak bakalan jadi. Karena apa? Seorang presiden
Itu yang menjadikan ikon dan figur yang bisa rakyat percaya untuk mengelola negara dan bangsa ini supaya lebih maju, bukan karena partainya. Partai hanya merupakan sarana atau kendaraan. Karena di Indonesia memakai sistem mencalonkan presiden atau kepala daerah harus melalui sebuah partai. Mekanismenya seperti itu. Karena pernyataan yang berulang-ulang yang mengatakan seorang presiden tapi dianggap hanya seorang petugas partai dan Bu Mega yang paling berkuasa. Kalau sampai terjadi ke Pak Ganjar lagi dan negeri ini dikendalikan oleh Bu Mega, apa yang terjadi? Pak Jokowi punya strategi dan rencana besar. Ibaratnya sakit tapi tidak berdarah, dihina di muka umum tapi hanya tersenyum. Tapi ada apa dengan rencana 2024? Akankah ya sumpah Gus Dur terjadi untuk 2024 ini? Karena Bu Mega menjadi presiden itu dari menggulingkan seorang Gus Dur, dan Gus Dur menyampaikan orang di Indonesia yang paling tulus hanyalah Pak Prabowo. Semoga 2024 semua ucapan Gus Dur terjadi, dan kami sebagai pendukung Pak Jokowi menunggu arahan. Kalau cuman di bibir tapi hatinya ke arah yang lain, kami mengikut yang lain. Walaupun orang mengatakan khianat dengan ini nama besar ini, Pak Jokowi menjadi gubernur tanpa campur tangan dan tekad kuat Pak Prabowo, tidak mungkin Pak Jokowi menjadi gubernur. Karena Pak Jokowi maju gubernur punya modal berapa? Punya logistik berapa untuk menjadi gubernur DKI yang biayanya besar? Akhirnya yang ngotot siapa? Pak Prabowo. Sekali lagi semoga 2024 ada rencana besar Pak Jokowi untuk kemaslahatan bangsa dan negara dan Indonesia lebih maju dan berwibawa di mata dunia. Salam sehat dan salam saling menghormati, menghargai, tidak menghina. Harus kita ucapkan selamat untuk Pak Prabowo dan Gibran yang sudah daftar ke KPU menjadi capres dan cawapres. Ya, tentu banyak pro kontra ya. Ada yang sudah menyayangkan hal tersebut, terutama dari kupu-kupu yang mengatakan bahwa inilah malin kundang, berkhianat, tidak tahu balas budi, masih bocil, dan lain sebagainya. Tentu ada juga yang pro ya dengan apa yang diambil oleh Gibran dan mengatakan bahwa itu representasi dari Pak Jokowi yang pernah katakanlah direndahkan oleh Bu Megawati. Apapun yang terjadi teman-teman, nasi sudah menjadi bubur dan kita sudah memiliki 3 capres dan cawapres, Anies Baswedan, Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan juga Prabowo Gibran. Tinggal tunggu 2024 bertarung habis-habisan, tentu dengan cara-cara yang lebih elegan, tidak dawak, tidak caci maki, ya. Tidak ada yang namanya fitnah-fitnah keji seperti yang terjadi dulu. Ya. Kalau kalian mendukung Gama sepenuh hati. 1 putaran. Anak yang mencalonkan cawapres, bapaknya yang kena hujatan netizen. Seperti itulah. Saya pikir demokrasi di negara kita akan terus berkembang, teman-teman. Ya, tentu kita berharap suatu hari nanti
akan lebih berkembang jauh lebih baik, meskipun di perjalanan akan ada intrik-intrik yang mengejutkan seperti ini. Tapi yang jelas negara kita harus terus berjalan, berproses menuju negara yang lebih baik dan berkembang. Bukan hanya berkembang teman-teman, tapi maju di 2045. Kita lihat, kita tonton, dan kita berpartisipasi untuk itu semua. Berpartisipasi, jangan sampai golput teman-teman, karena suara kita itu sangat penting. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Terus kita bergerak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.